Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suraningsih, NPM 1921030594 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perikatan bab 1. Yang pertama ada pengertian hukum perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Perikatan atau perutangan terjemahan dari verbintenis atau verbiden yang artinya mengikat. Dalam KUH Perdata tidak terdapat rumusan yang tentang perikatan, tapi aturan main dalam perikatan. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Yang kedua yaitu dasar hukum perikatan. Diatur dalam buku 3 KUH Perdata sejak 1950. Setelah bab 7 ada bab 7A, jadi ada 19 bab. Sumber-sumber perikatan yang pertama adalah berdasar pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Yang kedua berdasar fakta, yaitu putusan hakim dan moral. Yang ketiga sifat hukum perikatan. Yang pertama sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak membuat ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua konsensual, dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak perjanjian tersebut. Yang ketiga ada obligator, hanya menimbulkan kewajiban, tidak menimbulkan hak milik, dan hak milik baru berpindah setelah dilakukannya penyerahan. Yang keempat ada sumber-sumber perikatan. Yang pertama ada perikatan karena perjanjian. Perjanjian dan kontrak dimaksud dilahirkan karena adanya kesepakatan dan artinya menimbulkan perjanjian dan melahirkan hubungan hukum atau perikatan. Yang kedua perikatan karena undang-undang. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan perdata, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat digugat di depan pengadilan, dalam arti dapat diminta bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Yang kedua ada perikatan wajar atau alamiah. Perikatan wajar atau alamiah adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat di depan pengadilan, jadi tanpa gugat atau ada schedule tanpa heftung. Yang ketiga ada perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang isinya mewajibkan debitur untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang melarang orang berbuat sesuatu atau mewajibkan debitur membiarkan sesuatu berlangsung. Yang keempat ada perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi, dan sebaliknya. Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Pasal 1299 KUH Perdata menentukan jika hanya ada satu debitur atau satu kreditur, prestasinya harus dilaksanakan sekaligus walaupun prestasinya dapat dibagi-bagi. Selanjutnya yang kelima ada perikatan prinsipal dan perikatan aksesoris. Perikatan prinsipal adalah perikatan pokok, perikatan aksesoris adalah perikatan tambahan. Apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung pada perikatan yang lain. Perikatan yang pertama disebut perikatan pokok, sedangkan perikatan yang kedua disebut perikatan aksesoris. Yang keenam ada perikatan spacing dan perikatan generik. Perikatan spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu. Yang ketujuh ada perikatan alternatif dan perikatan fakultatif. Perikatan alternatif adalah suatu perikatan yang mewajibkan debitur melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut debitur, kreditur, atau pihak ketiga dengan pengertian pelaksanaan salah satu prestasi akan mengakhiri perikatan. Selanjutnya ada perikatan solider atau tanggung renteng, yaitu perikatan yang berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang. 9 ada perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, menurut ketentuan pasal 1304 DW, ancaman hukuman adalah untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman adalah sebagai ganti kerugian karena tidak terpenuhinya prestasi. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menetapkan si berutang menjadi jaminan pelaksana perikatannya, dan ia diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi.
Yang ke-10 yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang berikat ganda. Perikatan yang sederhana adalah perikatan yang prestasinya terdiri atas satu prestasi. Pada perikatan sederhana ini, kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur adalah kewajiban tertentu saja, dan debitur berhak untuk menolak jika debitur memberikan prestasi lain yang bukan dijanjikan. Itu perikatan yang berikat ganda adalah perikatan yang terdiri atas beberapa prestasi. Pemenuhan dari satu prestasi belum membebaskan debitur dari kewajibannya yang lain. Yang 11 ada perikatan sepintas dan perikatan terus-menerus atau berlanjut. Perikatan sepintas adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya hanya dilakukan dengan satu kali dalam waktu yang singkat. Perikatan terus-menerus adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dilakukan terus-menerus dalam waktu panjang. Yang ke-12 ada perikatan murni, yaitu perikatan yang prestasinya dapat dipenuhi pada saat itu juga dalam hukum perjanjian. Ke-13 ada perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu. Yang ke-14 ada perikatan manasuka. Dalam perikatan manasuka, si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Ke-15 ada perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan semacam ini, pada salah satu pihak terdapat beberapa orang dan pada beberapa orang terdapat di pihak debitur, dan ini yang paling lazim. Tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Pada pihak kreditur terdapat pula beberapa orang dan tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Yang ke-16 ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Adalah suatu perikatan yang lahir karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Perikatan yang lahir karena undang-undang yaitu dalam pasal 1352 sampai 1380 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir karena adanya hubungan kekeluargaan. Contohnya ada alimentasi. Yang kedua ada perikatan yang lahir karena perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang dibolehkan dan melanggar hukum. 17 ada perikatan bebas. Itu adalah perikatan yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya di muka pengadilan. Dengan kata lain, ini merupakan perikatan tanpa asli. Yang ke-18 ada perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Ada 4 syarat agar perjanjian dinyatakan sah, yaitu yang pertama ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Yang keempat, suatu sebab yang batal artinya tidak terlarang. Materi selanjutnya yaitu skuld dan haftung. Skuld adalah kewajiban seorang debitur membayar hutang-hutangnya, sedangkan haftung adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan hutangnya. Dalam hubungannya dengan hukum perikatan atau yang secara khusus diartikan dengan perhutangan, terdapat akibat hukum yang secara absolut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menerima dan pihak yang melaksanakan. Dalam perikatan atau perjanjian ada yang disebut dengan haftung dan skuld. Debitur yang mengingatkan diri pada dalam perjanjian utang piutang wajib melaksanakan pasal-pasal yang memuat kewajiban sebagai debitur, yaitu membayar hutang-hutangnya. Jika separah pihak debitur tidak menyanggupi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, pihak debitur wajib membiarkan pihak kreditur meminta harta kekayaan yang dijaminkannya sesuai dengan jumlah hutang yang diketahui debitur. Itulah yang disebut skuld dan haftung. Skuld tanpa haftung terdapat dalam perikatan alam. Dalam perikatan alam, debitur mempunyai utang kepada atau skuld kepada kreditur hanya jika debitur ingkar janji, pihak kreditur tidak berhak melakukan tuntutan apapun. Yang kedua, skuld dengan haftung terbatas, artinya jika debitur tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Yang ketiga, ada haftung dengan skuld pada orang lain. Artinya pihak debitur berutang kepada kreditur dengan jaminan dari pihak ketiga yang bukan debitur, sehingga meskipun pihak ketiga tidak berutang kepada debitur, ia tetap bertanggung jawab atas utang debitur melalui harta yang dijaminkannya.
materi terakhir yaitu hapusnya suatu perikatan. Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan. Hapusnya perikatan disebabkan oleh hal-hal yang pertama ada pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga ada pembaruan utang, yang keempat ada kompensasi atau perjumpaan utang, yang kelima ada pencampuran utang, yang keenam pembebasan utang, ketujuh ada musnahnya barang yang berutang, yang kedelapan kebatalan dan pembatalan, yang kesembilan berlakunya syarat batal, dan yang 10 ada terlaluinya waktu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya